Assalamualaikum Pak Fatul. Waalaikumsalam Pak Domo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oh iya, iya Pak Fatul. Pada hari ini katanya Bapak akan menjadi coach pada praktek coaching dengan temannya ya, dengan rekannya. Kira-kira nih persiapan apa yang Bapak sudah siapkan? Jadi gini Pak, dalam pelaksanaan coaching nanti persiapan yang sudah disiapkan adalah nanti saya akan menggunakan alur Pak, yaitu merumuskan tujuan, identifikasi masalah, merencanakan aksi, kemudian tanggung jawab Pak. Ya, Itu Pak. Itu ya. Ya. Baik. Jadi kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan untuk kompetensi coaching pada hari ini? Kompetensinya adalah dengan cara mendengarkan, menjadi pendengar aktif Pak. Kemudian melakukan pertanyaan berbobot, kemudian memberdayakan coaching itu sendiri Pak. Oh gitu ya Pak ya. Nah, untuk lebih detailnya Pak, ini kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan untuk observasi dalam rangka supervisi hari ini Pak? Saya akan menekankan kepada pertanyaan yang berbobot Pak. Yang saya tekankan di situ Pak nanti Pak. Baik Pak. Kemudian ini Pak ya, kira-kira nih indikator kerja tercapainya dari tujuan Bapak yang ingin dikembangkan itu seperti apa? Jadi gini Pak, indikator yang ingin saya kembangkan adalah selalu bisa mengajukan pertanyaan yang terbuka kepada coach Pak. Dengan cara bertanya yang berasal dari mendengarkan masalah coach itu Pak, sehingga coach bisa menemukan solusi atas masalah itu sendiri Pak. Oh begitu. Baik kalau begitu Pak Fatul silahkan ya, semoga hari ini Bapak sukses. Sukses loh Bapak, dipersilahkan. Ya Pak. Monggo Pak Dandi. Assalamualaikum Pak Fatul. Waalaikumsalam Pak Dani, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, monggo Pak. Ini ada. Saya dengar kok dengan mau bicara dengan saya. Mau cerita apa Pak? Baik, terima kasih Pak Fatul atas waktunya. Iya Pak. Gini Pak, saya itu ada masalah Pak. Ya, gimana? Terkait siswa di kelas saya. Iya. Ini kan bulan ini kan sudah mulai minggu-minggu ini kan sudah mulai menjelang penilaian tengah semester Pak. Ya. Nah, ini ada salah satu siswa itu yang dalam bulan ini itu kehadirannya di sekolah itu sangat minim. Selain itu saat hadir di sekolah pun dalam mengikuti pembelajaran itu juga tidak bisa seperti temannya. Maksudnya begini Pak. Ya. Kalau di sekolah itu dia sering tidur. Ye. Juga tidak bisa aktif saat diskusi. Ya. Jadi intinya itu di anak ini bermasalah Pak. Nah, saya itu takut hal ini nanti mengganggu dia dalam mengikuti penilaian tengah semester ini Pak. Oh, jadi seperti itu. Dan terus gini Pak, kira-kira hal apa yang menjadi hambatan dari Pak Dani? Hambatan saya sebenarnya begini Pak. Saya memiliki hambatan untuk menghubungi orang tuanya secara langsung Pak. Ya. Karena anak ini di rumah itu yang menjaga itu kakek neneknya. Ya. Orang tuanya itu ada di luar negeri bekerja sebagai TKI. Gitu. Ya, iya Pak. Nah, jadi dari saya untuk menyelesaikan masalah ini tuh ada hambatan itu Pak Fatul. Terus gini Pak, kira-kira strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk bisa mengembalikan semangat belajar Bapak itu? Yang pertama, saya memiliki rencana begini Pak. Anak ini kan otomatis kan ketinggalan pelajaran. J. Nah, berarti ada beberapa materi-materi yang akan saya berikan biar dia bisa mengerjakan atau mengikutinya di rumah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan mendatangi orang tua atau walinya, kakek neneknya itu di rumahnya itu
secara langsung Ya. untuk menceritakan keadaan anak ini di sekolah. Ternyata menurut teman-temannya itu kadang anak ini sebenarnya dari rumah itu dia berangkat Pak, tapi tidak sampai di sekolah. Jadi dia istilahnya itu malas untuk datang ke sekolah, tapi dari rumah itu berangkat. Nah ini saya ingin konfirmasi kepada kakek neneknya, apakah beliau tahu keadaan ini? Oh iya Pak, itu bagus Pak. Jadi harus dikonfirmasi dan kemudian nanti dicari gimana nanti sebaiknya bagaimana agar permasalahan anak itu bisa diselesaikan. Lah kira-kira kapan Pak melaksanakan? Mungkin secepatnya, paling ideal mungkin awal pekan depan Pak, hari Senin Pak. Dan saya akan melibatkan guru BK dalam hal ini Pak. Karena saya sebagai wali kelas otomatis akan melibatkan guru BK biar nanti guru BK memberikan konseling terkait permasalahan-permasalahan yang anak hadapi ini. Jadi dari situ akan digali masalah yang lebih mendalam. Kenapa anak ini malas datang ke sekolah yang pertama? Yang kedua, jika di sekolah kenapa kok selalu dalam keadaan mengantuk? Terus yang ketiga, bagaimana caranya mengembalikan rasa semangat anak ini dalam hal belajar seperti teman-temannya Pak, sehingga nanti saat PTS tiba anak ini bisa mengikuti PTS itu seperti teman-temannya dengan lancar gitu Pak. Bagus sekali Pak rencana Pak Dani tadi. Semoga sukses ya Pak dengan rencananya. Saya doakan semoga rencana sukses dan anak-anak itu bisa kembali semangat belajarnya Pak. Terima kasih Pak Fatul mau mendengarkan keluh kesah saya, curhatan saya. Dari ngobrol dengan Pak Fatul itu saya bisa tercerahkan Pak. Jadi saya bisa memiliki rencana-rencana, saya bisa optimis kembali Pak dalam menghadapi masalah, dan inilah yang saya butuhkan Pak. Terima kasih banyak Pak Fatul atas waktunya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak. Baik Pak Fatul. Pak. Dengan kegiatan yang sudah Bapak kerjakan tadi, dengan proses coaching tadi itu menurut saya sudah sangat baik dan sudah sangat bagus dan mengena pada tiap-tiap tahapannya. Pak. Nah, dari proses coaching tadi, kira-kira apakah ada indikator yang Bapak kembangkan tadi itu sudah tercapai? Jadi gini Pak, dalam pelaksanaan coaching tadi, indikator yang saya kembangkan berupa pertanyaan yang berbobot Pak. Dengan cara saya menggali pertanyaan dari masalah coaching Pak. Nah, terus si coach tadi sudah bisa menemukan solusi Pak atas permasalahan itu Pak. Dengan cara pertanyaan bobot, saya pertanyaannya terus mengarahkan ke pertanyaan yang terbuka Pak. Jadi seperti itu. Jadi itu sangat luar biasa ya. Jadi kalau saya nilai antara 1 sampai dengan 4. Tadi menurut saya itu Bapak sudah mendapatkan poin 4 tadi. Terima kasih Pak Anas. Poinnya sangat bagus, luar biasa. Dan ini setelah kegiatan coaching ini nanti, Pak, kira-kira akan ada kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah menjadi pendengar aktif Kak. Mau menjadi pendengar aktif dari masalah-masalah coaching, sehingga bisa menambah pengetahuan serta menggiatkan coaching untuk kedepannya Pak. Jadi menurut saya ini Bapak, kompetensi Bapak tadi itu sudah sangat baik untuk menjadi seorang coach itu dan lebih bagus. Dan saya yakin Pak Fatul dalam posisi coach bisa melaksanakan coaching ini dengan sangat baik dan bisa menggali masalah-masalah yang bisa untuk diarahkan dan bisa mendengarkan dan bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan untuk bisa mendapatkan solusinya. Begitu ya Pak. Terima kasih atas
atas masukannya dan atas sharingnya ini Pak. Semoga kita bisa sukses untuk kedepannya. Iya Pak, baik, terima kasih Pak. Mungkin untuk proses provisinya hari ini saya cukupkan sekian. Sukses untuk Bapak. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.